Halo papa, mama, dan teman-teman. Kakak ada pengumuman yang super penting. Diperhatikan baik-baik ya. Kakak mau beritahu bahwa setiap hari kita ada kompak anak. Wah, seru banget untuk teman-teman yang kelas 1 SD ke atas. Nah, kompak anaknya diadakan setiap pukul 8 malam via aplikasi Zoom. Hanya setengah jam saja, hanya sekitar 30 menit. Jadi sempatkan waktunya teman-teman, dan kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan ya. Papa mama bisa libatkan teman-teman juga melalui link Zoom yang ada di layar di sebelah sini. Nanti bisa langsung di screenshot lalu bisa bergabung. Kakak tunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Selamat pagi. Hai Kanesya. Hai Kaneska. Wow, adik-adik sekarang semuanya udah pada siap nih Kanesya untuk ibadah Kanesya. Iya benar Kak. Wow, udah semangat nih sepertinya nih di rumah nih. Udah wangi-wangi. Cium sampai ke sini. Wangi banget. Oke. Sekarang kita mau doa dulu nih Kanesya sebelum kita mulai ibadah ya. Oke. Yuk, adik-adik kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih, untuk hari ini. Sebentar, kami mau memulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman, memuji Tuhan, dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap anak-anak yang siap untuk ibadah katakan Amin. Kanesya, kata kuncinya Kanesya. Apa ya? Ada yang hafal? Pasti hafal dong Kanesya. Udah 4 minggu, sekarang minggu kelima. Langsung aja nih Kanesya. Tuhan Yesus hebat dan berkuasa. Yuk adik-adik ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat dan berkuasa. Yes! Wah, kita bangkitin dulu nih semuanya semangatnya nih. Iya. Yuk, Kega Warrior, let's go! Kega Warrior, let's go! Siapin kakinya, kita mau gerakin kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan. Siap-siap, kita mau mendaki hari ini. Nyanyinya yang semangat ya. Oke Kak. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung aku di sungai. Yesus besertaku. Siap-siap di kanannya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya jangan lupa ya. Iya. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kega Warrior, let's go. Jesus. Amin. Oke, lanjut lagi. Siap-siap. Daki, 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 daki. Turun semuanya. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Kan Yesus besertaku. Di kanan semuanya ke kiri, jangan lupa. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Yeah. Jangan lupa senyumnya. Iya. Kau ada, Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kega Warrior,
Kak Nesya. Oke, kata kuncinya kita ulangin lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat dan berkuasa. Yes. Oke, siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Saya dong. Iya. Semuanya di sini juga semangat Kak Nesya. Oke, Kanesya juga masih semangat dan kalian juga pasti semangat kan? Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan dulu ya. Coba dilipat tangannya, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita harus menghormati hadirat Tuhan. Oke? Tidak ada lagi yang makan, tidak ada lagi yang minum. Kita mau datang ke Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yuk angkat tangannya adik-adik. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Bersyukur atas kasih Yesus yang menyelamatkanku, karena Kau disalibkan bagi penebusan dosaku. Dia yang membangkitkan aku yang mati dan membebaskanku, Tuhanku. Ku cinta Kau senang hati, sekarang aku jadi milikmu. Terimalah pujianku, ku mencintaimu. Halo adik-adik semua. Wah, kakak udah lama banget nih gak lihat kalian. Kakak seneng banget hari ini bisa ketemu lagi. Bisa sama-sama baca firman Tuhan, bisa sama-sama denger Tuhan mau ngomong apa ya buat setiap kita. Nah, sebelum mulai yuk kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah bisa ibadah hari ini. Terima kasih kalau kita sudah bisa memuji-Mu, kita sudah bisa datang. Tuhan Yesus, ajar kami supaya kami memiliki hati yang lembut, telinga yang dengar-dengaran, supaya firman hari ini kami dapat mengerti Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa taat mendengarkan apa yang Kau mau sampaikan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, sebelum mulai seperti biasa, apa ayo? Yuk kita mau sama-sama keluarin Alkitab kita. Yuk kita mau ambil Alkitab kita, kakak tungguin yang belum ambil Alkitab juga. Kakak mau ingetin ya untuk adik-adik semua, lebih baik sebelum ibadah, kita udah mau siapin diri kita siapin Alkitab kita supaya kita nggak harus ambil-ambil lagi. Oke, kakak mau lanjutin nih cerita dari minggu-minggu yang lalu. Minggu-minggu lalu kita udah belajar kalau ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang hidup di dalam hati kita. Yuk kita mau sama-sama buka di Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 14. Nah, teman-teman, adik-adik itu perikopnya tentang khotbah Petrus. Kakak nggak bacain karena lama. Ada Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Adik-adik bisa pause untuk baca atau bisa dicatat supaya setelah ibadah bisa dibaca ya. Nah, kakak mau ceritain aja nih kira-kira tentang apa isinya. Waktu itu setelah murid-murid Tuhan Yesus sudah menerima kepenuhan Roh Kudus, mereka mulai bicara dengan bahasa-bahasa asing adik-adik. Misalnya Kak JJ cuma bisa ngomong bahasa Indonesia, terus tiba-tiba kakak ngomong bahasa Jerman. Wah, orang-orang lain yang melihat mereka merasa ini kok aneh banget ya, kok seperti ini ya. Tapi ada satu murid Yesus yang namanya Petrus. Dia berani teman-teman adik-adik untuk bersaksi kepada banyak orang
bersaksi kepada orang-orang yang belum kenal Yesus, yang belum menerima kuasanya, yang belum mengenal kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Petrus bersaksi kalau dia bilang, kita ini sedang menyembah Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Adik-adik, Roh Kudus itu berkuasa loh, dan Roh Kudus ada di dalam setiap hidup kita. Adik-adik pernah nggak lagi tiba-tiba melakukan kesalahan, atau tiba-tiba adik-adik mau nggak taat, tapi ada suara di dalam hati kita yang, ayo harus taat yuk, nggak boleh kayak gitu. Atau adik-adik pernah nggak sengaja ngelakuin kesalahan, kayak misalnya nggak sengaja rusakin mainan kakak kalian. Wah, padahal tuh mainan favoritnya, tapi adik-adik bilang, nggak tahu. Nah, ada suara di hati, nggak boleh bohong, kita harus berbicara dengan jujur. Adik-adik, itu suara Roh Kudus adik-adik yang di dalam diri kita. Itu yang akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang benar. Itu yang akan menuntun hidup kalian supaya berada di jalan yang benar. Dan suara itu juga sudah menuntun kakak untuk belajar berada di jalan yang benar adik-adik. Nah, kita harus terbiasa untuk mendengar suara itu. Kita harus lebih peka, kita harus meningkatkan supaya kita bisa lebih sering dengar arahan-arahan dari Roh Kudus. Kira-kira gimana sih? Yang pastinya baca Alkitab, karena ini adalah arahan hidup kita adik-adik. Kita juga mau berdoa, kita mau baca, kita mau merenungkan, kita mau banyak ngobrol sama Tuhan. Nah adik-adik, yuk kakak mau ajak untuk kita semua mulai belajar untuk diam mendengar suara Roh Kudus. Nah kalau suara itu muncul jangan dihiraukan, jangan kayak suara apa sih ini, tapi kita mau belajar taat. Karena itu yang akan menjaga hidup kita adik-adik. Oke, siap semuanya? Kalau begitu yuk kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Aku percaya kalau ada Roh Kudus yang hebat yang berada di dalam hidup aku. Ajar aku untuk taat, untuk berani bersaksi, untuk berani melakukan apa yang benar, untuk tidak takut jujur, dan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Ajar aku Tuhan untuk mendengar suara Roh Kudus, biar aku bisa taat dengan suaranya. Terima kasih untuk hari ini, supaya aku bisa lebih lagi belajar menjadi seperti-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, adik-adik, sebelum selesai seperti biasa kakak mau ada ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada di Yohanes 15 ayat 27. Bisa di pause ya kalau mau dicari dulu, tapi kakak langsung bacakan saja. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hari ini ada sedikit beda. Kakak mau ajak untuk kita mengubah kata kamu menjadi nama kita masing-masing. Oke? Dan kata aku menjadi Tuhan. Jadi kita mau sama-sama confess. Bisa? Nah, oke. Kakak kasih contoh ya. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi JJ juga harus bersaksi, karena JJ dari semula bersama-sama dengan Allah. Oke. Kita siap ya? Kakak mau sama-sama tunjukin gerakannya. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi JJ juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Tuhan. Bisa? Kakak ulangin lagi. Tadi gerakannya cuma di bagian depannya. Oke? Yohanes 15 ayat 27. Tetapi JJ juga harus bersaksi. Nih berikutnya, karena JJ dari semula bersama-sama dengan Tuhan. Bisa ya? Oke, kakak gak sabar nih mau lihat video kalian. Jadi bisa dikirim ke IG atau WhatsApp kelas ya yang sudah rekam. Oke, bisa? Siap, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk taat mendengarkan suara Kudus. Kakak yakin kita semua pasti bisa. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Kigo Warrior, let's go! Nah adik-adik, untuk kita mengingat apa yang kita pelajari tadi mengenai kita mau melakukan apa yang Roh Kudus ingatkan dalam hidup kita
kita mau buat aktivitasnya ya. Papa Mama tolong bantu adik-adiknya ya. Nah, yang perlu disiapkan adalah karton Asturo yang sudah dibentuk menjadi bulatan ini. Kemudian kertas warna-warni ya, yang seperti ini. Kemudian ada karton Asturo juga ya, yang warnanya hijau pekat. Nah, nanti untuk kertas warna-warni kita akan membentuk daun ya seperti ini. Nah, jadi akan ada kumpulan ya daun-daun dengan warna-warni. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan tulis ya di daunnya, yaitu apa yang Roh Kudus ingatkan untuk kita lakukan ya. Iya, benar. Misalnya harus selalu tersenyum. Nah, nanti Papa Mama tulis bisa di sini tersenyum. Atau misalnya dengan warna yang berbeda, tulis taat ya. Atau lagi warna yang berbeda, bisa tulis ya mengasihi. Sampai seterusnya apa yang Roh Kudus sudah ingatkan kepada kita. Nah, nanti dari daun-daun ini yang sudah bertuliskan kata-kata positif bisa kita tempel ya di karton yang sudah berbentuk lingkaran ini ya, seperti ini ya. Taruhnya di sini dengan menggunakan lem. Jangan lupa ya, hanya sedikit saja ditaruh lem, lalu adik-adik atau mama taruh di sini, ditempel. Semuanya sampai hampir mengelilingi, lalu kasih jarak dengan daun yang lebih agak besar warna hijau. Ya, contohnya saya mau kasih tahu. Nah, seperti ini ya nanti ya. Nanti ada potongan dari karton yang warna hijau pekat untuk nanti taruh di sini di tengah-tengah. Nah, jadi semuanya ada tulisan taat, mengasihi, ya, mengampuni, berkata yang baik, bersikap yang baik, sopan, ya, semuanya ada di sini. Dan nanti bisa ditulis di tengahnya adalah aku mau jadi berkat, ya. Oke, ya, semuanya pasti bisa ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.